Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faralia Solihah Hujana, NIM 2019 015342. Di sini saya akan pre-teaching mengenai media pembelajaran bahasa Indonesia, kelas 3, semester 1, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Kok pada lemes-lemes kayaknya? Belum sarapan. Sarapan, Ibu. Oh iya, nanti sarapan bareng ya. Mau dibeliin Ibu. Ya, Bu. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ibu akan pimpin berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi kita kali ini. Pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 2. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Ya, sebelumnya Ibu akan melakukan presensi dulu ya. Nanti yang Ibu panggil bilang hadir dan on cam ya. Nur Rahma Handayani. Hadir, Ibu. Resti Yulianti. Hadir, Ibu. Alvin Dwi. Hadir, Bu. Cindy Wian. Hadir, Bu. Ya, baik semuanya hadir ya. Saya belum dipanggil, Ibu. Oh ya, Mbak Nitis Oka. Hadir. Saya juga belum, Ibu. Ina Novia hadir ya. Ibu. Ada. Jana. Kayaknya ditinggal tidur ini ya, dia ya. BAB, hadir, Bu. Ya, baik semuanya hadir ya. Ini kayaknya belum pada semangat ini. Jadi kita mau nyanyi bareng-bareng dulu ya, biar ya. Nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa pada tahu ya? Tahu, Bu. Yuk. Tahu, Ibu. Ayo pada nyanyi semuanya. Tanah air pasti jaya untuk lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekarang masuk ke pembelajaran. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tanda baca dalam membaca dongeng dan isi dari dongeng. Jadi itu isi dari dongeng itu apa sih, apa maknanya, dan apa pembelajaran yang dapat diambil dari dongeng tersebut. Nah, Ibu punya dongeng nih. Siapa yang mau baca ya kira-kira? Mbak Rahma bisa membantu Ibu membaca? Bisa, Bu.
Silakan, Mbak. Baik, Bu. Suatu hari, ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Karena makanan di sekitar kediamannya telah berkurang, sang kancil pun pergi untuk mencari di luar kawasannya. Di tengah jalan, ia harus menyeberang sungai yang dihuni banyak sekali buaya besar yang sangat lapar. Kancil pun berpikir sejenak. Lalu ia mendekat ke tepi sungai. "Hai buaya, apakah kau sudah makan siang?" tanya kancil dengan suara yang dikeraskan. Tak lama kemudian, muncullah seekor buaya dari permukaan air. "Siapa yang berteriak siang-siang begini? Mengganggu tidur saja." "Sudah, Bu." "Baik, saya lanjutkan ya, Bu." "Hai kancil, diam kau. Kalau tidak, aku makan nanti kamu," timbal buaya yang lain. "Aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari Raja Hutan. Jadi, janganlah kau makan aku dulu," jawab kancil. "Ada apa sebenarnya, kancil? Ayo cepat katakan," kata buaya. "Baiklah, Raja Hutan memintaku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sini. Raja Hutan hendak memberikan hadiah untuk kalian," ujar kancil. "Jadi sekarang panggil semua temanmu," lanjutnya. Mendengar hal itu, buaya sangat senang dan langsung memanggil semua kawannya untuk berbaris berjajar di permukaan sungai. Namun, mereka semua ternyata hanya diperdaya oleh si kancil. Dengan cerdik, si kancil langsung pergi setelah menghitung buaya terakhir di ujung sungai dan lolos dari cengkraman buaya yang lapar. Sudah, Bu. Menurut teman-teman semua, apakah yang tadi dibacakan sama Mbak Rahma itu sudah benar? Lafalnya, intonasinya? Belum tahu, Bu. Membaca dongeng itu harus ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan itu apa saja sih? Yang pertama, itu adalah lafal. Kita ketika membaca dongeng itu harus mengucapkan kata dengan tepat, menggunakan frasa yang tepat. Jadi bukan kata demi kata gitu, jadi langsung kepada kalimatnya. Yang kedua, intonasi suara pada kalimat yang diakhiri dengan tanda titik itu suaranya datar. Kalau kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasinya itu menurun. Sedangkan kalimat yang diakhiri tanda seru itu intonasi suaranya itu naik. Yang ketiga, ekspresi siswa saat membaca dengan penuh perasaan. Jadi kita tuh membaca dongeng harus juga mengekspresikan muka kita. Karena apa? Supaya perasaan kita itu pas saat membacakan dongeng tersebut. Jadi penonton atau pendengar itu bisa merasakan apa yang ada dalam dongeng itu. Selanjutnya, setelah membaca dongeng si kancil dan buaya, menurut kalian isi dari dongeng itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Mbak Ina bisa menjawab? Bisa, Ibu. Jadi, isi dongengnya, kancil ingin menyeberangi sungai yang dipenuhi dengan buaya. Kemudian, kancil mempunyai ide untuk menipu buaya. Kancil meminta buaya untuk memanggil semua temannya dan berjejer. Setelah buaya berjejer, kancil melompati punggung buaya dan menghitung. Setelah sampai di seberang sungai, kancil pergi meninggalkan buaya. Sudah, Ibu.
Nah, benar. Terima kasih ya Mbak Ina. Terus makna Sama-sama, atau Ibu. dari dongeng tersebut itu apa ya? Mbak Nitis bisa membantu menjawab? Mbak Nitis? Iya, Atau iya, yang Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Jelasin ulang, Bu. bisa membantu menjawab makna atau pesan moral dari dongeng yang telah dibaca Mbak Rahma tadi apa kira-kira? Maknanya sebaiknya gunakan kecerdasan yang kita miliki hanya untuk hal-hal yang baik saja, agar lebih banyak orang yang tidak hanya menyenangi kita, tetapi juga menyegani kita, tetapi juga menyayangi kita. Itulah cerita kancil dan buaya. Ajarkan anak untuk tidak pernah menyalahgunakan kelebihan yang ia miliki. Ya, A+ buat Mbak Nitis ya. Terima kasih. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Jadi, satu kelas ini akan Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok yang anggotanya ada 5 masing-masing. Tugasnya, carilah satu dongeng anak dan bacakan di depan teman-temanmu sesuai dengan lafal, intonasi, dan tanda baca yang tepat. Kemudian, bacakan makna dari dongeng tersebut dan pelajaran apa yang dapat diambil. Ibu beri waktu 10 menit buat mengerjakan, nanti ada kelompok yang maju presentasi ya. Baik, sudah 10 menit. Adakah kelompok yang akan maju untuk presentasi? Ini nggak ada ya yang mau maju presentasi. Belum, Bu. Masih bingung, benar. Ya udah, daripada mengulur waktu, nanti tugasnya dibuat untuk minggu depan. Jadi nanti dikerjakan dulu diskusi kemudian presentasi untuk minggu depan ya. Selanjutnya, ada yang tahu jenis-jenis dari dongeng itu apa saja? Saya, Bu. Ya, Mbak Dia, silakan. Ada legenda, fabel, cerita rakyat, terus apa lagi ya, Bu? Mitos. Udah, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi yang pertama itu ada legenda. Legenda itu bercerita tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat. Sebagian juga berkeyakinan bahwa tempat kejadian yang dikisahkan dirasa sesuai sehingga tempatnya itu dianggap suci dan sakral. Kemudian, cerita legenda itu akan diceritakan kembali turun-temurun hingga menjadi cerita yang sekarang ini kita ketahui. Nah, contoh dari legenda itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Mbak, silahkan. Contoh legenda kan, Bu? Ya, Mbak. Contoh legenda misalnya asal-usul terjadinya Danau Toba atau Gunung Tangkuban Perahu. Ya, betul, Mbak Alvin. Iya. Untuk jenis dongeng yang kedua itu adalah fabel. Nah, fabel ini bercerita tentang kehidupan binatang yang mempunyai kehidupan seperti manusia sehingga seperti nyata. Bahkan, di dalam fabel itu juga ada konflik antara hewan yang menjadi tokoh utama dengan hewan lain yang ada di dalam cerita. Sekarang ada yang bisa menyebutkan contoh dari fabel itu apa? Mbak Nitis mungkin bisa menyebutkan. Gimana, Bu?
contoh fabel. Mbak Resti mungkin bisa membantu menjawab Mbak Nitis. Iya, Bu. Si kancil dan buaya, Bu. Iya, benar sekali. Si kancil dan buaya Cerita itu kan, tentang yang hewan-hewan ya, Bu. iya, ya makanya tadi kan nggak mendengarkan Ibu ya tadi. Kan Ibu bilangnya kalau fabel itu cerita tentang kehidupan binatang. Ya maaf, Bu. Tadi digangguin Ina, Bu. Besok lagi jangan diulangin ya, Mbak. Ya. Untuk jenis yang ketiga, itu parabel. Nah, parabel ini jenis dongeng yang kisah ceritanya itu mengandung nilai-nilai pendidikan, baik moral, agama, atau nilai pendidikan lainnya yang disampaikan secara tersirat. Nah, contoh dari fabel ini apa sih? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak, silakan. Itu, Bu, yang ibunya dikutuk jadi batu itu, Bu. Lupa namanya, Bu. Anaknya yang dikutuk jadi batu, bukan ibunya. Oh iya, anaknya, Bu. Maksudnya itu, Bu. Lupa. Apa, Mbak, maksudnya itu yang Malin dikutuk? kundang. Malin sundang. Nah, iya itu, Bu, yang dikutuk ibunya. Iya, anaknya itu, Bu, pokoknya. Ya, yang keempat yaitu hikayat. Kalau hikayat itu cerita rekaan dalam sastra Melayu lama yang menggambarkan keagungan dan kepahlawanan. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utamanya. Contohnya, Mbak Alvin bisa menjawab? Bisa, Bu. Ya, Hikayat, apa Bu pertanyaannya lupa? contoh hikayat, Mbak. Oh, itu hikayat si miskin, Bu. Iya, Bu. Ya, Mbak, kurang lebih seperti itu, Mbak. Bu, Bu, Bu. ayo pulang, Bu. Ayo pulang. Ya, sebentar ya, Mbak. Dikit lagi ya. Untuk kelima ya, jenis kelima itu mitos. Ada yang bisa menjelaskan mitos itu apa sih? Mbak Diah, tadi yang dari tadi mau pulang ya. Apa, Bu? Mitos itu apa? Mitos itu berhubungan dengan makhluk halus, dapat dipercaya dan dapat tidak dipercaya, Bu. Ya, benar. Contohnya itu apa? Banyak loh, Mbak. Mitosnya Contohnya. Nyi Blorong, Bu. Mm-mm. Benar. Yuk lanjut aja ya, biar cepat pulangnya. Yang keenam itu sage. Sage merupakan cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Kesaktian dan keajaiban itu diceritakan dari mulut ke mulut secara temurun. Jadi biasanya mendapatkan alur yang bersifat khayal. Mbak ganti slide, Mbak.
jenis yang ketujuh itu jenaka yang tadi di jenaka yang tadi ditanyakan oleh Mbak Nifis. Jadi jenaka ini cerita rakyat yang berunsur lucu sehingga membangkitkan tawa. Dongeng jenaka ini termasuk ke dalam salah satu jenis karya sastra yang berupa kisah fiktif atau khayalan yang lebih mengutamakan unsur komedi atau kelucuan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya bacakan kesimpulannya ya, Bu. Iya. Ibu. Dalam membaca dongeng harus memperhatikan lafal, intonasi suara, ekspresi siswa, tanda baca, dan menggunakan suara yang lantang, Bu. Dongeng juga harus dimengerti supaya perasaan ketika kita mendongeng pas dan sangat bagus ekspresinya. Intonasinya harus pas dan jelas. Mimik muka harus sesuai dengan ceritanya. Mata usahakan menatap penonton. Setiap dongeng pastinya memiliki makna dan pelajaran yang bisa diambil. Sudah, Bu? Ya, terima kasih ya pada Mbak Cindy telah membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sama-sama, Bu. Pembelajaran kita kali ini apakah ada yang ditanyakan? Pulang, Ibu, pulang. Ya, Mbak, sebentar ya. Untuk terakhir kalinya, Ibu ada refleksi pembelajaran. Jadi nanti ini pertanyaannya ditulis dulu ya di buku. Nanti kan via WhatsApp ya. Berupa foto atau apa ya, Bu? Langsung saja Mbak, nanti enggak malah kalian itu repot kan. Nanti langsung diketik WhatsApp aja ya. Nanti ini ditulis dulu di buku. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Baik, sekian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan, Mbak Presti, bisa memimpin doa. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.